Shalom, selamat hari Minggu adik-adik teruna dan kakak-kakak pelayan. Puji syukur kepada Tuhan buat hari yang sudah Tuhan beri buat kita. Kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna online melalui video di channel YouTube GPIB Bethlehem Jakarta. Walau kita tidak bertemu secara langsung, kita tetap bisa bersekutu dan beribadah bersama. Wabah COVID-19 tidak menghalangi kita untuk beribadah, tapi membuka peluang untuk beribadah dengan cara-cara yang baru melalui tayangan video ini. Adik-adik dan kakak-kakak bersama-sama bisa memuji Tuhan, mendengar firman yang akan dinyatakan, dan mengucap syukur di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing. Selalu bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kesempatan yang Dia beri untuk bersekutu, juga dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna online ini. Dalam kesempatan ini, di hari Minggu 11 Oktober 2020, saya Laurin akan memandu sebagai liturgos dan Kak Linda akan melayani dalam pelayanan firman, juga dibantu dengan Kak Roland yang akan mengiringi dengan permainan musik. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita mau siapkan diri kita dan kita mau bersaat teduh sejenak. Kita akan masuk di dalam ibadah dan marilah kita mendengar ajakan beribadah demikian. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Mazmur 5 ayat 2 sampai dengan 4. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari KMM Kidung Muda Mudi 43. Mari bernyanyi sertaku. Adik-adik dan kakak-kakak,
Mari kita mau berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita pada saat ini. Kita berdoa. Allah Maha Besar, Allah Maha Mulia, Allah Maha Agung, Tuhan yang kami sapa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pujian, sembah, dan syukur kami selalu naikkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa beribadah bersama dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna GPIB Bethlehem Jakarta. Melalui tayangan video ini, pimpin, sertai, dan berkatilah ibadah kami. Kami mau memuji dan menyembah-Mu, mendengar pemberitaan firman-Mu, juga bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya ibadah online ini boleh jadi dan boleh membawa berkat bagi kami yang ambil bagian dan mengikutinya dimanapun kami berada hanya karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Saatnya kita mau memuji Tuhan dengan membaca Mazmur secara responsoria atau berbalasan. Kita akan membaca Mazmur dari kitab Mazmur 135 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan membacakan ayat-ayat yang tercetak keluar. Adik-adik serta kakak-kakak pelayan di rumah masing-masing membaca ayat-ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 135 ayat 1 sampai dengan 7 yang berbunyi demikian. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Demikian pembacaan Mazmur berbalasan. Saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Linda. Baik, terima kasih Kakak Laurin. Ya adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Kak Linda. Ya, tetap semangat ya. Kita akan memulai perenungan pada Minggu pagi ini. Untuk itu, adik-adik siapkan hati dan pikiran adik-adik. Dan jangan lupa siapkan juga kitab Alkitab kita sebagai firman kebenaran yang hidup. Juga alat-alat tulis ya adik-adik. Baik, kita akan meminta bimbingan Roh Kudus. Kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami telah menyiapkan hati dan pikiran kami untuk duduk diam, untuk mendengarkan sabda Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan curahkan hikmat-Mu kepada kami, agar kami semua dapat mengerti kehendak-Mu. Tuhan, biarlah kami dapat merenungkan firman kebenaran Tuhan, serta dapat memberlakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu, demi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang berkuasa, kami sudah mengucapkan syukur kami dan doa kami. Amin. Baik adik-adik, kita akan membukanya ya. Untuk itu Kak Linda undang adik-adik bangkit berdiri, dan jika itu memungkinkan, kita akan membaca renungan pada Minggu pagi ini terambil dari kitab Hosea 6
kitab Hosea 6 pasal 6 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Baik adik-adik, sudah siap ya? Ya, yang menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Terpujilah Allah dengan segala kekayaan dan ucaplah syukur kepada Tuhan. Haleluya. Baik adik-adik, dipersilahkan duduk kembali. Di dalam ibadah minggu kita pada hari ini, kita membicarakan tokoh Hosea ya, sesuai dengan nama di Alkitab ya. Hosea ada di dalam perjanjian lama, dan Hosea termasuk dari 12 nabi kecil, dari Hosea, Amos sampai dengan Maleaki. Adik-adik, Hosea diutus Tuhan untuk melayani. Hosea sendiri berasal dari bagian utara kerajaan Israel, dan Hosea ada di dalam pemerintahan dari Raja Yerobeam kedua. Kisah Hosea ini sangatlah penting di dalam perjalanan umat Israel. Hosea dengan keluarganya diibaratkan seperti gambaran Tuhan dengan umatnya Israel. Bagaimana Tuhan memulihkan umat yang sangat dikasihinya. Kalau adik-adik lihat di ayat pertama dari kitab Hosea 6, itu digambarkan kenapa Allah meminta umat Israel untuk lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya, umat Israel adalah umat yang paling dikasihi Allah, umat yang sangat dicintai, sangat disayang. Ya, tetapi terkadang kita ataupun umat Israel lupa kalau Tuhan tuh sangat mengasihi kita, sangat menyayangi kita. Ya. Di sini digambarkan umat Israel di dalam masa Hosea, Nabi Hosea itu umat yang tidak taat akan Tuhan, umat yang mengecewakan Tuhan pada saat itu, umat yang banyak melakukan perbuatan dosa, ya. Tetapi Tuhan ingin mendidik, ya. Biasanya kalau kita melakukan kesalahan, orang tua memberikan kita hukuman, tapi itu adalah wujud cinta kasih orang tua kepada anak. Seperti Tuhan juga mengasihi umat Israel dengan cara mendidik umatnya, bukan langsung menjatuhkan hukuman, ya. Allah memang Allah yang pencemburu. Allah itu paling tidak suka, ya. Ada beberapa di dalam hukum Taurat Musa, ya, menyembah Allah-Allah lainnya. Itulah yang dilakukan umat Israel pada saat itu. Berkhianat, menyakiti Allah berkali-kali. Tapi Tuhan ingin memulihkan umat Israel dengan cara mereka harus melakukan pertobatan agar dipulihkan. Ya, kalau kita sudah melakukan kesalahan, boleh jangan diulang lagi. Ya, cukup 1 kali. Kan kalau kita membuat kesalahan 2 kali itu adalah bodoh sekali. Ya, Tuhan ingin umatnya, Tuhan ingin kita menjadi lebih baik. Adik-adik, bisa adik-adik bayangkan sakit hatinya Tuhan, sakit hatinya orang tua kalau kita
sudah dikasih tahu, sudah diberitahu bahkan berkali-kali. Kadang-kadang kita menganggap sepele, menganggap remeh hal-hal seperti itu ya. Oke. Di dalam perjalanan Nabi Hosea melayani umat Israel di daerah Efraim ya, ibu kotanya Samaria ya. Nabi Hosea juga diperintahkan Tuhan untuk membentuk sebuah keluarga. Ya. Terlepas daripada itu, Tuhan ingin menunjukkan kesetiaan Tuhan. Di dalam berbagai rintangan atau masalah yang dihadapi, Tuhan tetap mengasihi. Tuhan tetap memelihara. Jadi tetap andalkan Tuhan. Bayangin, Tuhan itu sudah mengalami berbagai macam kekecewaan ya, seperti dihianati, disakiti, tapi tetap aja Tuhan sayang. Itu juga merefleksikan orang tua kita kepada adik-adik. Sudah sebel sama adik-adik, dipanggil enggak nyaut ya, disuruh melakukan sesuatu ya, contoh utamanya disuruh belajar nanti ya. Begitu banyak ya ajaran-ajaran Tuhan yang memang juga orang tua lakukan untuk anak-anaknya ya. Tuhan melakukannya untuk umatnya, termasuk kita semua di sini ya. Adik-adik bisa pahami itu ya. Jadi Tuhan ingin adik-adik melakukan perenungan. Terkadang orang tua menyampaikan sesuatu itu pasti untuk kebaikan adik-adik. Sama seperti Tuhan mengirim Hosea untuk memulihkan umat Israel di sana. Adik-adik boleh mulai dari sekarang untuk melakukan sesuatu. Kadang-kadang kita kan sama orang tua adik-adik menganggap tiap hari juga mama cerewet ya. Tapi di balik itu ada sesuatu ajaran dan nasihat yang orang tua berikan. Untuk biasanya mama sih yang paling sering ada di rumah ya. Pasti interaksinya sering, apalagi sekarang ya dalam masa pandemi ini, masa PSBB dan masa pembelajaran jarak jauh yang memang intensitas pertemuan antara adik-adik dan orang tua itu meningkat. Bahkan hampir bisa dibilang 24 jam ya, dikurangi waktu tidur. Adik-adik bisa paham ya. Jadi apapun yang orang tua berikan kepada adik-adik, baik itu nasihat, ajaran-ajaran, pasti itu berguna untuk adik-adik, untuk adik-adik pahami. Jadi bangsa Israel pada saat itu mengalami krisis identitas dikarenakan banyak perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan ya. Kita selidiki ya. Tidak setia kepada Tuhan, tapi menyembah Allah-Allah lain, berhala-berhala lain. Menolak untuk mengandalkan Tuhan dan tidak mentaati Tuhan, dengan mereka lebih mengandalkan materi ya. Terkadang berkat yang Tuhan curahkan itu tidak serta-merta harus materi adik-adik. Banyak berkat yang harus kita syukuri setiap hari. Berkat Tuhan berkelimpahan ya. Jadi bukan hanya materi, banyak yang Tuhan berikan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada papa, mama ya. Dengan mempunyai keluarga yang harmonis, yang lengkap ya, bisa berkumpul bersama, itu juga merupakan berkat yang terindah yang Tuhan berikan. Terkadang kita yang lupa untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Adik-adik, Kalinda hanya ingin adik-adik memahami bahwa segala sesuatu Tuhan sudah siapkan buat kita. Kadang-kadang apalagi ya di dalam masa pandemi ini, dalam masa PSBB ini, kita kok kurang mensyukuri anugerah Tuhan. Malah menggerutu, malah bentuk kekecewaan adik-adik karena tiap hari ketemu mama, ketemu papa, pasti yang ada omelan, yang ada teriak-teriak, yang ada marah-marah ya. Tapi kalau adik-adik
melakukan segala sesuatu dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan yang ditetapkan orang tua masing-masing. Ya nggak mungkin mama papa marah sama adik-adik. Nggak ada alasan untuk itu. Ya. Bahkan kadang-kadang adik diberi reward atau penghargaan sudah melakukan aturan-aturan yang papa mama berikan, terutama aturan-aturan untuk belajar di rumah, ya, untuk fokus dalam pendidikan. Biasanya yang utama yang orang tua berikan hanya itu malah, ya, terlepas daripada yang lain-lain, ya, bantuan yang diminta sama orang tua. Gak mungkin lah adik diminta untuk bekerja, tapi bantuan seperti menjaga adik-adik, atau jangan sering main HP, ya, gadgetnya di tangan terus ya 24 jam ya, kecuali di charge, ya. Selebihnya games, K-pop, ya, boys band Korea dan sebagainya. Biasanya teruna dan teruni, ya, itu memberikan itu sebagai candu. Jadi candu yang baik, harusnya adik-adik tidak melakukan hal seperti itu. Baik, ya. Yang Allah inginkan dari umatnya adalah bertobat, ya, supaya ada pembaharuan rohani, ya. Berkali-kali disakiti, berkali-kali dikhianati, berkali-kali mengecewakan, tapi Allah tetap cinta, tetap kasih, ya. Kasih Tuhan, kasih yang mendidik. Cinta Tuhan, cinta yang mendidik. Tidak ada kesalahan tanpa hukuman. Tapi apa yang Tuhan berikan, ya, kepada umat Israel? Pemulihan, karena Tuhan begitu cinta, begitu sayang kepada umat Israel. Hosea di sini melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun Hosea merasa hal ini bukan keinginan hatinya, tapi tetap Hosea menjalankan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan sama seperti itu melakukannya terhadap umat Israel. Tuhan tetap mengasihi umat Israel. Nabi Hosea seringkali dinubuatkan sebagai nabi yang membuat kehancuran, tapi di balik itu janji Tuhan ada, janji keselamatan Tuhan untuk orang-orang Israel, untuk umat-umat pilihannya itu ada. Jadi Allah pengasih dan Allah juga bisa menghukum. Orang-orang mengalami pemulihan, seperti kalau kita ke dokter, ya, dokter kan nggak bisa langsung bilang, kamu sakit ini. Harus ada pengakuan, ngaku dulu yang sakit di mana. Baru dokter itu menganalisa, baru dokter itu memberikan resep yang tepat. Dan itu akan ada pemulihan yang lebih baik. Seperti juga yang Tuhan minta kepada kita. Pemulihan itu ada dari Tuhan, asalkan kita bertobat, ya. Kita mau mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh. Dalam artian kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Karena janji Tuhan itu indah. Seperti fajar yang menyingsing. Adik-adik tahu, ya, fajar yang menyingsing itu matahari yang terbit. Biasanya kalau adik-adik yang suka tamasya dengan nuansa pegunungan, adik-adik akan tahu, adik-adik akan ingin melihat pertama kali matahari naik, sunrise, ya. Aduh, betapa indahnya, betapa agungnya Tuhan. Matahari itu identik dengan terang. Bagaimana adik-adik, kita memerlukan terang itu untuk menghapus gelapnya kita. Ya, bayangkan lampu yang kita butuhkan, ya. Kayak Kalinda ini kalau nggak pakai lampu nggak bisa lihat, gelap. Itulah yang kita butuhkan, adik-adik. Fajar, terang dari Tuhan, itu yang kita butuhkan. Air, Tuhan mengairi bumi kita. Bayangin, petani menunggu masa itu, ya. Pada dulu-dulu belum ada teknologi canggih.
Petani setiap saat, setiap hari pasti menunggu, pasti berdoa, memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengairi bumi ini, agar Tuhan memberikan hujan berkat untuk tanamannya, supaya mereka mendapatkan panen yang bagus. Ya, di samping membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka juga berusaha, berhikmat. Bagaimana caranya mereka membuat tanah itu menjadi gembur, menjadi subur. Kan nggak hanya tunggu Tuhan terus hasilnya ada, ya. Karena hasil itu memerlukan proses, adik-adik, ya. Ya, terlepas hasil itu baik dan tidak, itu adik-adik yang mengetahuinya. Sama seperti adik-adik belajar di rumah. Walaupun masa-masa PJJ ini masih berlangsung, yang utama kalau adik tidak belajar, tidak memproses diri adik-adik dari yang tidak bisa menjadi bisa, ya mustahil mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, segala sesuatu memerlukan proses. Ya. Proses itu apa? Ketekunan adik-adik. Ya, untuk mendapatkan hasil yang baik. Pengenalan adik-adik lebih sungguh terhadap pelajaran adik-adik supaya adik-adik mengerti. Begitu pula yang Tuhan lakukan kepada umat Israel. Walaupun umat Israel benar-benar dikasihi, benar-benar disayangi, tapi Tuhan ingin umatnya lebih sungguh-sungguh mengenal Tuhan melalui ketekunannya, melalui perjalanan hidup bangsa Israel yang benar-benar dibimbing Tuhan dari masa mereka keluar dari tanah Mesir. Begitu umat yang sangat dikasihi Tuhan. Begitu juga kita semua di sini, adik-adik. Bayangin ya, mama tuh pasti seneng ya kalau ngelihat ada hujan, ya, tanamannya segar, tanamannya tumbuh dengan indah, dengan elok, ya. Kalau mama kan pasti biasanya hobinya berkebun, ya adik-adik, ya. Baik, Kalinda bisa sampaikan juga hal ini juga berlaku untuk adik-adik, ya. Jangan sampai jiwa kita kering karena kita membutuhkan air siraman rohani dengan mulai mengenal firman Tuhan melalui bacaan firman Tuhan. Kalau adik, aku kan dari Kejadian sampai Wahyu udah baca, Kak, sudah baca. Tapi kalau adik-adik membacanya kembali, adik-adik mendapatkan pengetahuan yang lebih lagi. Yang mungkin pada saat adik-adik membaca pertamanya, adik-adik tidak menemukan hal itu. Jadi bukan berarti sudah Kejadian Wahyu, Kak, aku udah berkali-kali nih. Tapi untuk mendapatkan anugerah Tuhan, berkat Tuhan, yaitu yang adik-adik harus lakukan. Pembacaan Alkitab firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya. Melakukan perenungan dari bacaan yang adik-adik sudah lakukan. Dan tetap berdoa, ya. Andalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan adik-adik. Ya. Kadang gelisah, kecewa, resah, ada konflik, ada berantem sama mama, berantem sama papa, berantem sama adik, berantem sama kakak. Aku mau ngadu sama siapa nih? Kalau sama temen ntar kepo, jadi gosiper. Kenapa adik-adik tidak datang kepada Tuhan, masuk kamar, tutup pintu, berdoa sama Tuhan, berkomunikasi sama Tuhan, berbicara sama Tuhan. Gak harus dengan struktur kata-kata yang harus indah, harus lengkap. Sebelum adik-adik melakukan doa pun Tuhan sudah mengetahuinya. Apa yang ada di dalam hati adik-adik yang adik-adik ingin sampaikan kepada Tuhan. Luar biasa Tuhan kita, ya adik-adik. Sebelum adik-adik mengatakan keluar dari mulut adik-adik, Tuhan sudah mengetahuinya. Ya. Jadi adik-adik, Kalinda bisa sampaikan di sini. Tuhan adalah
mempunyai dunia ini, mengetahui semuanya, maha mendengar, maha kuasa, maha segalanya. Kita, we are nothing without God, ya adik-adik. Dengan Tuhan kita oke. Tanpa Tuhan kita KO. Ya, adik-adik bisa mengerti definisi itu ya. Jadi setiap kita bangun pagi, setiap kita mau melangkah, setiap kita mau belajar, andalkan Tuhan. Ya, itu syarat utama, mutlak yang adik-adik harus lakukan. Berdoa versi adik-adik, tidak harus versi Kalinda, versi kakak-kakak lain. Versi sendiri, cara adik-adik sendiri untuk berbicara dengan Tuhan, untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Ya adik-adik, seperti tadi yang Kalinda sampaikan, sesudah kita bertobat, diberikan pemulihan Tuhan, diharapkan kita tidak berbuat hal yang sama lagi. Ya, adik-adik bisa mengerti. Kalinda juga bisa sampaikan besok adalah ulang tahun Pelkat, Persekutuan Kaum Lanjut Usia ya, Oma Opa ya. Adik-adik bisa mengambil sisi-sisi pengalaman mereka yang baik, ketekunan mereka di dalam bertemu Tuhan, di dalam melayani Tuhan, di dalam kesungguhan mereka untuk selalu mau dan rindu mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa meniru hal-hal itu ya. Bayangin oma-oma, opa-opa ya. Mereka kan tidak segesit adik-adik, tidak selincah adik-adik. Tapi keinginan mereka luar biasa, ketekunan mereka amazing ya, luar biasa. Nah, kita patut untuk menirunya. Ya, hal baik kita harus tiru, hal buruk lebih baik kita tinggalkan. Kalau kita bicara doa, doa adalah senjata yang ampuh di dalam pencobaan. Doa adalah senjata yang ampuh di dalam kamu kesusahan, penderitaan. Dan doa juga adalah sesuatu yang baik, sesuatu berkat yang bisa kita bagikan kepada orang-orang yang kita sayangi atau kita cintai. Seperti juga kita bisa ingat ya, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Itu yang kita bisa ambil ya. Doa itu merupakan sesuatu yang luar biasa yang bisa mengubah segala sesuatu. Ya. Jadi tetap adik-adik fokus, jadilah teruna-teruna yang berkenan di hadapan Allah, dan jadilah anak-anak kesukaan Allah. Demikian yang Kalinda bisa sampaikan. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita akan memasuki doa syafaat. Adik-adik bisa memasukkan juga doa pribadi di dalam doa syafaat kita. Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang menganugerahkan hidup, kekuatan, dan kesehatan bagi kami selaku umat ciptaan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami diperkenankan lagi untuk datang ke rumah-Mu yang kudus ini, untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai dan memberkati kehidupan kami masing-masing selama 1 minggu yang telah kami lalui. Kami senantiasa dikelilingi oleh berbagai berkat. Seperti pada hari ini, kami boleh mengingat rayakan hari ulang tahun Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Biarlah Tuhan, pengalaman dan ketekunan para lanjut usia, oma opa bisa kami tiru, bisa kami jadikan pengalaman
ketekunan mereka dalam mendatangkan sukacita bagi orang-orang sekitar. Berkati seluruh pengurus dan anggota dari kaum lanjut usia. Biarlah mereka boleh memperoleh damai sejahtera yang daripadamu. Kepadamu kami memohon, ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami. Kami memohon Engkau memberikan kedaulatan, kebijaksanaan, hikmat kepada pemimpin bangsa kami untuk membawa kebaikan dan kesejahteraan. Berkati Bapak Presiden beserta jajaran menterinya, seluruh perangkat pemerintah dari yang tertinggi hingga yang terendah. Berikan mereka akal budi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Sebagaimana Engkau mempercayakan bangsa ini kepada pemimpin negeri kami. Kepadamu kami memohon, kami berdoa Tuhan, untuk situasi kondisi negara kami yang pada saat ini masih menderita akibat COVID-19 dengan jumlah peningkatan yang terus bertambah setiap hari. Ulurkan tangan pengasihan-Mu Tuhan, curahkan kasih dan rahmat-Mu agar seluruh pasien, baik itu yang diakibatkan COVID atau lainnya, memperoleh kekuatan yang daripadamu, memperoleh kesembuhan. Dan juga Tuhan tolong hibur keluarga-keluarga mereka ya Bapa. Biarlah mereka boleh berdamai dan bersukacita di dalam kondisi ini dan tetap mengandalkan Engkau sebagai Sang Tabib dan Sang Penyembuh. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami dan gereja-Mu di seluruh muka bumi ini. Untuk gereja-gereja kami di pelosok-pelosok. Berkati kami Tuhan. Terlebih khusus gereja kami GPIB Bethlehem. Tuhan berkati Ibu Pendeta Agustina Mboik beserta keluarga, seluruh presbiter, seluruh pelkat komisi. Tuhan berkati juga pegawai hingga koster. Berikan mereka Tuhan sukacita yang hanya daripadamu, sehingga mereka boleh melayani dengan sukacita dan sukarela. Tuhan dengarkan doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk bencana-bencana, untuk musibah yang terjadi di negara kami maupun di bumi lainnya. Tuhan tolong, kiranya hal ini dapat segera diatasi. Berkati juga negara kami, terlebih khusus beberapa hari yang lalu terjadi kerusuhan. Tuhan tolong persatukan, kuatkan bangsa kami dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang hanya ingin merusak NKRI. Tuhan tolong perkuat negara kami, terlebih khusus rakyat yang beraneka suku, ras, dan agama. Persatukan mereka Tuhan di dalam kedaulatan Engkau ya Bapa. Kepadamu kami memohon, kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, untuk adik-adik lain kami di dalam masa pembelajaran jarak jauh. Tuhan tolong penuhi kebutuhan kuota mereka Tuhan. Biarlah sukacita orang tua juga boleh ada di antara mereka, agar bisa membimbing adik-adik, bisa diberikan kesabaran di dalam menyertai adik-adik dalam masa pembelajaran jarak jauh ini. Kepadamu kami memohon, kami berdoa Tuhan, untuk orang-orang yang mengulurkan tangan kepadamu Tuhan, orang-orang yang berseru memohon pertolongan Engkau ya Bapa. Engkaulah yang empunya kehidupan. Engkaulah yang akan mendampingi mereka di dalam masa-masa sulit mereka, supaya jangan kendor iman dan keyakinan yang mereka bangun kepadamu. Nyatakan kasih karunia-Mu ya Tuhan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk kami masing-masing melalui doa-doa pribadi yang kami panjatkan kepadamu.
Kepadamu kami memohon, di dalam nama Yesus Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik dan kakak-kakak yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan. Mari kita mengucap syukur kepadanya dengan memberi persembahan kepada Tuhan. Dan dengarlah nas Alkitab dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus, pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-7, demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adik-adik dapat memberikan persembahan di dalam amplop dan dapat disampaikan melalui orang tua kepada Sekretariat Gereja GBIB Bethlehem. Sambil memberi persembahan, mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 146, Bawa Persembahanmu. Mari kita doakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bisa memberi dari apa yang ada pada kami. Berkatilah ya Tuhan, kiranya persembahan ucapan syukur kami ini, kiranya bisa dipakai untuk pelayanan di jemaat kami GPIB Bethlehem Jakarta. Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami. Amin. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada minggu pagi ini. Untuk itu, Kalinda undang adik-adik bangkit berdiri jika memungkinkan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk selalu berkarya dan belajar. Kiranya Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Kiranya Allah Sang Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan, dan cinta kasih-Mu dimanapun kita berada, hari ini, esok, dan selama-lamanya.
Oh berkati kami. Oh berkati kami dan lindungi kami. Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Ibadah selesai, sampai bertemu kembali. Shalom.